Warga senior yang saya hormati dan sayangi, tahukah Anda bahwa tidak semua minyak goreng itu baik untuk kesehatan, apalagi untuk usia kita yang sudah di atas 60 tahun? Ya, walaupun semua minyak terlihat sama saat dipakai menggoreng, ternyata ada jenis-jenis minyak yang diam-diam bisa memperburuk kondisi kesehatan kita. Mulai dari menaikkan kolesterol, memperberat kerja jantung, bahkan bisa memicu radang sendi dan memperparah asam urat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk lebih bijak dalam memilih minyak goreng sehari-hari agar tubuh tetap sehat dan kuat di usia senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh warga senior yang luar biasa. Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat menjalani hari. Terima kasih sudah kembali hadir di channel ini, tempat kita berbagi ilmu dan pengalaman hidup yang bermanfaat, terutama untuk kesehatan di masa tua. Hari ini, kita akan membahas hal yang sangat penting, tapi sering diabaikan, yaitu tentang minyak goreng. Kita akan membongkar satu persatu jenis minyak goreng yang ternyata lebih banyak bahayanya dibandingkan manfaatnya, terutama untuk kita yang sudah masuk usia 60 tahun ke atas. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ya, warga senior. Jadi begini, banyak dari kita yang terbiasa menggunakan minyak goreng secara berulang kali. Padahal, kebiasaan ini sangat berbahaya. Apalagi kalau jenis minyak yang dipakai adalah minyak goreng yang murah meriah, tapi kualitasnya rendah. Minyak jenis ini biasanya cepat hitam saat dipakai menggoreng, mudah mengeluarkan asap, dan baunya pun kurang sedap. Kalau sudah begini, bukan cuma rasa makanan yang terganggu, tapi zat-zat berbahaya seperti radikal bebas bisa masuk ke dalam tubuh kita dan memicu berbagai penyakit. Yang pertama, mari kita bahas tentang minyak goreng sawit yang diproses secara berlebihan atau sering disebut juga dengan minyak sawit olahan industri. Minyak jenis ini banyak dijual di pasaran dengan harga murah. Sayangnya, proses pengolahannya menggunakan suhu sangat tinggi dan bahan kimia tertentu untuk memurnikan minyak. Akibatnya, kandungan nutrisi alaminya hilang dan malah menghasilkan senyawa trans fat atau lemak trans yang sangat berbahaya. Lemak trans inilah yang bisa menyumbat pembuluh darah, menaikkan kolesterol jahat, dan memicu serangan jantung maupun stroke. Warga senior perlu tahu, tubuh kita yang sudah menua tidak lagi sekuat dulu dalam menyaring racun atau menangani lemak jahat. Jadi kalau masih pakai minyak jenis ini, sebaiknya mulai dikurangi, bahkan kalau bisa dihindari sama sekali. Jenis minyak goreng berbahaya berikutnya adalah minyak goreng bekas atau minyak jelantah. Ini sering ditemukan di warung-warung makan, bahkan mungkin juga masih ada yang menggunakannya di rumah. Minyak bekas yang sudah dipakai berulang kali akan mengalami oksidasi. Artinya, molekul dalam minyak tersebut rusak karena terpapar udara, panas, dan sisa makanan yang ikut terbakar. Hasilnya, terbentuk zat karsinogenik yang bisa memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Selain itu, minyak jelantah juga sangat keras untuk sistem pencernaan kita. Bagi warga senior yang punya masalah lambung, liver, atau kolesterol tinggi, minyak bekas ini sebaiknya benar-benar dihindari. Kemudian, kita juga perlu waspada dengan minyak goreng campuran atau minyak curah. Minyak curah biasanya dijual tanpa merek, dikemas dalam kantong plastik atau botol bekas, dan tidak ada label komposisi atau izin resmi dari BPOM. Yang mengkhawatirkan, minyak ini seringkali merupakan hasil daur ulang dari minyak bekas yang disaring kembali. Warnanya bisa tampak jernih, tapi kualitasnya jauh dari kata aman. Apalagi untuk warga senior yang daya tahan tubuhnya sudah menurun, mengonsumsi makanan yang digoreng dengan minyak curah bisa memicu peradangan di dalam tubuh, memperburuk kondisi jantung,
dan menambah risiko terkena penyakit degeneratif. Nah, selain itu, kita juga harus berhati-hati dengan minyak yang tinggi kandungan lemak jenuhnya, seperti shortening dan margarin padat yang sering dipakai untuk menggoreng makanan cepat saji atau roti. Lemak jenuh kalau dikonsumsi terlalu banyak bisa meningkatkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dalam darah. Kolesterol inilah yang sering kali menyumbat pembuluh darah dan memperberat kerja jantung. Warga senior yang punya riwayat hipertensi atau diabetes harus ekstra hati-hati karena efeknya bisa sangat serius, bahkan bisa menyebabkan komplikasi yang berbahaya. Warga senior yang baik bukan berarti kita harus menghindari semua jenis minyak, tapi kita harus tahu mana yang baik dan mana yang harus dihindari. Minyak sehat itu ada, tapi harganya mungkin sedikit lebih mahal. Tapi percayalah, harga mahal itu jauh lebih murah daripada biaya berobat kalau sampai sakit. Sebagai pengganti minyak berbahaya, warga senior bisa mulai menggunakan minyak zaitun extra virgin, minyak kelapa murni, virgin coconut oil, atau minyak canola. Minyak-minyak ini punya kandungan lemak baik yang bisa membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga kesehatan jantung. Bahkan, beberapa di antaranya mengandung antioksidan yang bagus untuk mencegah peradangan dalam tubuh. Selain memilih jenis minyak, cara kita mengolah makanan juga penting. Jangan terlalu sering menggoreng. Cobalah variasikan cara masak dengan merebus, mengukus, atau memanggang. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga membantu tubuh tetap ringan dan bugar. Warga senior yang saya cintai, mari kita belajar untuk lebih peduli pada apa yang kita makan. Usia boleh lanjut, tapi semangat dan kesadaran untuk hidup sehat harus tetap menyala. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya karena kita tidak tahu atau tidak peduli dengan apa yang kita gunakan untuk memasak. Minyak memang hanya satu bagian kecil dari dapur kita, tapi pengaruhnya bisa sangat besar bagi kesehatan kita. Jadi, mulai hari ini, mari kita cek kembali minyak yang kita pakai di rumah. Jangan ragu untuk membuang minyak yang warnanya sudah terlalu gelap atau baunya sudah tengik. Dan kalau bisa, gantilah dengan minyak yang lebih sehat, meskipun sedikit lebih mahal. Karena yang terpenting bukan hanya rasa makanan, tapi juga kualitas hidup kita di usia senja. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa untuk berbagi video ini ke sesama warga senior lainnya, agar kita semua bisa hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih bahagia bersama. Terima kasih sudah mendengarkan, dengan sabar sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jadi inspirasi bagi generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.